Oke, kita lanjutkan bahwa Islam sebagai agama ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan wahyu Al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Perhatian Islam dalam konteks keilmuan ini ditandai dengan turunnya ayat pertama kali yang juga mungkin sudah kita kenal bersama-sama, bahkan sering kita hafalkan dan lantunkan, yakni kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan kamu. Kata bacalah di awal kalimat itu atau di awal ayat itu menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang utama bahkan yang sangat mendasar terhadap ilmu. Karena apa? Karena hal tersebut bukan hanya tercermin dalam ayat pertama itu, melainkan sebanyak 105 kali Al-Quran menyebutkan kata, baik itu dalam bentuk kalimah atau bentuk lain dari kata terkait dengan keilmuan, dan bahkan sampai terhitung 744 kali kata jadian dari ilmu itu sendiri atau ilmu itu sendiri. Contoh misalnya 35 kali disebutkan kata alimah, kata ya'lamu disebutkan 215, kata i'lam disebutkan 31 kali, yu'lamu 1 kali, alim 18 kali, maklum 13 kali, alamin 73 kali, a'lam 3 kali, i'lam 49 kali, alim atau ulama 163 kali, alam 4 kali, allama 12 kali, yu'limu 16 kali, ulima 3 kali, mu'allam 1 kali, dan ta'allama 2 kali. Oleh karenanya, penyebutan tersebut bukan hanya sebagai satu pemilihan diksi oleh Tuhan, dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, melainkan sebagai satu hal yang penting yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dijalankan oleh penganut agama Islam itu sendiri. Bahkan tokoh atau cendekiawan Muslim Yusuf Qaradawi menyatakan kata ilmu saja, kalau tadi teridentifikasi hanya 105 kali, menurut beliau terdapat 188 kali, dan itu termasuk kata sifat dari alim yang kata dasarnya adalah al-ilm. Sedangkan Quraisy Shihab dalam karyanya juga menyebutkan bahwa kata dasar ilm itu menghasilkan atau teridentifikasi sebanyak 854 kali. Sedangkan Al-Atas menyebut atau menemukan 800 kali penyebutan kata ilm dalam Al-Quran. Cendekiawan-cendekiawan Muslim sebagaimana yang sudah saya sebutkan
ketika melakukan penelitian terhadap teks Al-Quran menunjukkan bahwa ilmu bukan hanya sebagai suatu perintah terhadap penganut agama Islam, tapi justru memberikan satu gambaran bahwa agama Islam itu sendiri adalah agama ilmu. Agama yang mengedepankan ilmu sebagai suatu garis terdepan untuk memahami dari agama itu sendiri. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW pun bersabda, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu mulai dari engkau dilahirkan sampai engkau masuk ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah mendapatkan pesan penting dari wahyu yang diterimanya terkait dengan ilmu itu adalah sebagai fondasi yang mendasar untuk menjalankan agama ini. Bahkan hadis lain pun menyebutkan ketika satu ibadah yang dilakukan orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1.000 ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Teman-teman mahasiswa yang semoga masih tetap punya bayangan bahwa Islam tidak hanya sebagai agama yang menyeru kepada penganutnya untuk beribadah semata, melainkan juga berilmu. Oleh karenanya, beberapa konteks lain yang dalam Al-Quran menegaskan bagaimana penganut agama Islam itu untuk menjadikan ilmu sebagai satu hal yang utama, tertuang dalam surah Yunus ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra ma min shafi'in illa min ba'di idni. Dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Surah ini menyatakan ajakan umat untuk merenungkan alam semesta. Dan yang digunakan untuk merenungkan adalah akal pikiran. Yang kita ketahui bersama-sama bahwa ilmu tidak akan bisa menghasilkan atau tidak akan bisa dihasilkan tanpa peran daripada akal pikiran. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis dan diuji menggunakan metode tertentu. Oleh karenanya, ayat ini memberikan satu gambaran bahwa Islam itu tidak hanya meminta umatnya untuk sekedar hanya merenungkan alam semesta ini sebagai ayat kauniyahnya. Oh ya, karena ayat itu ada dua, ada ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu adalah ayat-ayat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan itu kita baca bersama-sama yakni Al-Qur'an. Sedangkan yang kedua adalah ayat kauniyah, adalah seluruh isi alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Realitas manusia dengan manusia adalah ayat-ayat kauniyah yang bisa memberikan inspirasi keilmuan sekaligus memberikan inspirasi renungan bagi manusia yang mau berpikir. Ayat di situ ayat ini, mohon maaf, ayat ini atau ayat
surah Yunus ayat ketiga ini, jika diartikan secara tekstual, sesungguhnya Tuhan kamu, inna robbakumul ladzi khalaqas samawat, inna robbakum, sesungguhnya Tuhanmu Allah, alladzi khalaqas samawat, yang menciptakan langit wal ardi dan bumi fi sittati ayamin, dalam 6 masa atau enam waktu, karena waktu itu belum dikenal dengan hari ya. Jadi belum dikenal dengan hari, belum dikenal dengan bulan, belum dikenal dengan tahun, belum ada. Fi sittati ayamin, 6 masa. Masa itu bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, bisa angka waktu atau ruang waktu yang bisa juga tidak dikenal oleh manusia. Karena definisi ruang dan waktu itu baru ditemukan setelah eh, manusia melakukan penelitian. Bahkan tahun itu saja ditemukan ketika masa Khalifah Utsman, di saat hanya ada hari di mana surat yang dia dapatkan. Dan untuk memudahkan eh, pengingatan kapan dikirimnya surat itu, maka baru itulah dikenal atau dirumuskan sebagai tahun-tahun, setahun di dalam Islam sendiri, yang kita kenal sebagai tahun Hijriah. Meskipun tahun di Masehi sudah muncul sebelumnya. Namun di dalam ayat ini visitati ayamin tidak, oleh para mufasir pun tidak disampaikan bahwa ayam itu adalah bermakna hari, tapi di situ ada bermakna masa. Nah, summa stawa alal ars. Lantas kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ars ini kerajaannya. Yang kalau kita mengikuti kata Allah itu berarti di atas, nggak ada kerajaan yang di bawah. Nah, maka banyak yang kemudian Allah itu ada di mana, di atas, nah, di atas. Padahal kalau mengacu kepada ayat lain, min hablil warid, Allah itu dekat dengan, lebih dekat daripada nadi kita itu ya, ya mungkin akan menjadi diskusi lain. Yudabbirul amro, mengatur segala urusan. Ma min safi'in, tiada seorang pun illa min ba'di idni, kecuali atas perintah dan izinnya. Nah, poin yang terakhir ini, ayat yang kalimat yang terakhir dari ayat ini yang menarik. Dalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkaru. Maka sembahlah Tuhan, sembahlah Dia, Tuhanmu, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Afala tazakkaru. Dari ayat ini sebenarnya kita sebagai umat Islam diajak untuk merenungkan alam semesta ini, bahwa penciptaan alam semesta ini dengan kesengajaan, dengan keteraturan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan jelas di situ harinya, atau waktu masanya atau waktunya. Sittatu ayyam, 6 masa. Meskipun tidak bisa kita prediksi enamnya itu apakah 6 hari atau 6 bulan atau 6 tahun. Nah, ayat lain pun demikian, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Mulk ayat ketiga dan keempat. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratani yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Di situ ada kata basorun. Basorun itu penglihatan. Dalam ayat lain mungkin yang juga Anda kenal dengan sesungguhnya Allah itu maha melihat dan Allah maha mendengar. Atau juga inna akhrajakum min butuni ummahatikum la tasma'una syai'an, tidak mendengar sesuatu,
atau juga ayat-ayat yang mungkin juga Anda kenal, afala tubsirun, itu juga kalimat dari kata basor. Basor di situ kalau kemarin di video yang sudah pernah Anda lihat juga dari materi ilmu ini, bahwa salah satu orang mendapatkan atau sumber pengetahuan manusia itu ya dari basorun, dari penglihatan, meskipun ada elemen lainnya, misalnya adalah pendengaran, ada penciuman, ada perabaan. Eh, Kalau akhir-akhir ini justru malah ada intuisi atau perasaan, bukan perasaan ya, tapi lebih kepada eh, intuitifnya atau eh, apa elemen selain daripada panca indera yang sering kita gunakan. Dari ayat ini, ilmu bukan hanya sekedar untuk bagaimana kita mendapatkan pengetahuan sekaligus kita menghasilkan dari ilmu pengetahuan itu sebuah produk yang kita kenal dengan teknologi, melainkan adalah bagian yang terpenting agar manusia bisa dekat dengan Allah. Sampai kemudian di situ dikatakan, mata rofi khalqi rohmani min tafawud. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Itu menunjukkan bahwa Allah sebenarnya telah menciptakan keseimbangan dalam dunia dan juga akhirat, menciptakan bumi dan langit dengan secara seimbang. Tapi kadang-kadang kita manusia belum sampai dengan keilmuan untuk bisa memiliki pengamatan terhadap keseimbangan itu. Sehingga dengan tidak mampunya melihat keseimbangan itu, maka yang terjadi adalah kerusakan yang dihasilkan dari eksploitasi alam. Itu kan karena ketidaktahuan. Coba manusia kalau memiliki pengetahuan terhadap ketika terjadinya ketidakseimbangan alam itu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Maka mereka tidak akan mengeksploitasi alam itu sendiri. Nah, ayat-ayat berikutnya saya berikan nama-nama surah dan ayatnya saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua 145, 247, 255, Al-Imran ayat ke-61, An-Nisa ayat ke-162, 166, Al-An'am ayat ke-100, Al-Hud ayat ke-11, mohon maaf, ayat ke-14, Surah Yusuf ayat ke-22, Ar-Ra'd ayat ke-43, Al-Isra 60, dan masih banyak lagi. Ini adalah ayat-ayat tentang ilmu yang memberikan penegasan dan penguatan terhadap ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yakni bacalah, Iqra. Bahkan kalau orang sebagai pemilih ilmu, Allah memberikan satu derajat atau satu yang dijanjikan olehnya, bukan hanya janji dunia ya, tapi derajat dunia, tapi juga di akhirat. Al-Mujadilah ayat ke-11 misalnya, At-Taubah 122, Al-Imran 190, Yunus ayat ke-5, ke-6, Ar-Ra'd ayat ke-4, ke-5, An-Nahl, dan masih banyak lagi nih ya. Saya kutip di situ mulai dari bagaimana ketika Ibroh mendapatkan Ibroh, terus kemudian mempelajari bangsa-bangsa itu bagaimana menghasilkan apa, termasuk bagaimana ilmu gaib, bagaimana penguasaan manusia terhadap alam, bagaimana Allah itu sungguh maha luas ilmunya dan tak terhingga. Sampai kemudian mungkin juga Anda pernah mengenalnya, uh, sampai ketika engkau mendatangkan kembali tinta itu sebanyak lautan, engkau tidak akan mampu menghabiskan
ilmu yang dimiliki oleh Allah. Teman-teman, eh, bahwa ilmu menjadi satu hal yang sangat fundamental dalam Islam, karena memang di dalam Islam perhatian terhadap ilmu itu menjadi satu hal yang penting. Bahkan Allah memberikan satu tantangan kepada Nabi Adam ketika para jin ini tidak sepakat untuk, mohon maaf, ketika para malaikat tidak sepakat manusia untuk diciptakan di dunia. Sampai-sampai kemudian ketika mereka ditantang, malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian materi dari Islam, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada 2 video yang bisa Anda jadikan untuk renungan sekaligus mendapatkan pelajaran dari kegiatan ini. Nasrul minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.